Tilik Xiao, mengapa Islam pilih ikra bukannya makan? Ada pertanyaan menarik ketika aku coba untuk elaborasi pada diriku sendiri. Kalau misalnya ya, Rasulullah hidup di zaman sekarang dan beliau dipertunjukkan misalnya tentang kondisi yang ada di negeri kita, di Indonesia. Kira-kira kalau beliau misalnya, kira-kira ini cuma sekadar kepikiran aja sih. Kira-kira kalau seandainya beliau diminta untuk ngelihat program MBG, kira-kira pikiran beliau seperti apa? Ada banyak di pikiranku, aku berusaha untuk coba adil ya. Pertama-tama di dalam Islam itu betul, salah satu makosid ataupun tujuan daripada syariat itu kan kayak kita sebagai seorang muslim harus bisa menjamin agar orang itu memenuhi hajat hidupnya atau ya penjagaan terhadap jiwa lah. Artinya darah itu kan sangat dihormati banget, nyawa itu sangat dihormati banget. Maka di dalam Islam memberi makan orang itu termasuk bagian daripada keutamaan. Misalnya kayak memberikan orang yatim makan itu adalah sesuatu yang sangat utama. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, salah satu orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang tidak memberikan makan anak yatim atau orang-orang yang memerlukan. Nah, kalau yatim aja diperhatikan, apalagi orang-orang yang sampai stunting. Jadi ya kita coba untuk jujur bahwasanya memang di dalam Islam itu disarankan kuat banget untuk bisa memberikan orang makan. Bahkan itu menjadi sebuah standar daripada keimanan. Misal ketika Rasulullah itu bersabda juga, tidak beriman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara dia punya tetangga yang tetangganya itu masih merasakan lapar. Artinya memberikan makan ini merupakan sebuah keutamaan besar banget di dalam Islam, apalagi ketika mencakup atau menyangkut dengan masalah-masalah yang bersifat doruriyah atau masalah-masalah yang bersifat kalau tidak dipenuhi lantas orang mati. Artinya kalau Rasulullah melihat ada orang stunting, Rasul pasti akan memberikan dia makan. Rasul pasti akan meminta sahabat-sahabat untuk menanggung orang ini untuk bisa makan. Itu sudah pasti banget, udah jelas banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana terus kemudian ketika kita melihat bahwasanya skupnya ini tidak hanya menjadi skup individual. Karena kalau kita berbicara tentang tadi Rasulullah ketika memberikan makan, ini ternyata banyak terjadi dari skup individual. Artinya secara individual seorang muslim tanpa ada negara pun atau dia tinggal dimanapun, dalam keadaan apapun, dia akan senantiasa di-urge untuk memberikan makan pada orang-orang yang memerlukan. Atau ini juga sebuah perintah yang diberikan untuk komunitas. Jadi Islam sebagai komunitas harus memberikan pemenuhan terhadap orang-orang yang memang tidak bisa makan sampai doruriyah tadi, sampai mengakibatkan kerusakan terhadap fisik tadi. Nah, ini adalah dua hal, individual dan juga masyarakat. Tapi bagaimana ketika misalnya Rasulullah SAW menghadapi permasalahan-permasalahan ini sebagai sebuah pemerintah atau yang memegang sebuah kepemimpinan, kekuasaan yang paling tinggi. Sekali lagi memang betul juga bahwa saya ketika dikatakan dalam surat Quraisy alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, bahwa saya salah satu kesyukuran seorang muslim kepada Allah adalah ketika Allah itu memberikan kepada dia rasa kenyang daripada lapar dan rasa aman daripada takut. Dan menurut teori-teori modern tentang negara modern juga, itu adalah kayak memberikan makan dan memberikan keamanan ini merupakan bare minimum yang bisa dilakukan oleh negara. Tapi lebih tepatnya adalah bukan memberikan makan secara langsung ataupun mengamankan secara langsung. Jadi bukan berarti pemerintah tuh jadi kayak security-nya kita. Bukan juga kayak menjadi penjaga rumah kita, dan juga bukan ngasih makan secara langsung buat kita. Tapi yang dimaksud dengan memberikan makan dan memberikan aman di dalam surat Quraisy ini lebih kepada memberikan satu kondisi di mana kenyang itu bisa tercipta dan aman itu bisa tercipta. Kenapa? Balik lagi, kalau kita berbicara tentang beban daripada satu amanah atau beban peradaban, kita bagi tiga, misalnya individu, masyarakat, dan negara. Berarti negara ini harusnya bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh individu dan tidak bisa dilakukan oleh komunitas atau masyarakat. Kalau andaikan bisa dilakukan oleh masyarakat, pasti bisa dilakukan oleh individu. Dan kalau bisa dilakukan oleh individu, ketika itu dilakukan dalam bentuk masif, namanya adalah
masyarakat kan gitu. Tapi negara ini sebenarnya berbeda banget. Pemerintah ini sangat berbeda banget karena mereka dikaruniai oleh syariat, sebuah kalau kita bicara dalam konteks syariat ya, sebuah kekuasaan, sebuah wewenang yang sangat besar sehingga mereka bisa menggerakkan dalam level yang tidak bisa digerakkan oleh individu dan masyarakat. Artinya kalau kita berbicara tentang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kalau itu dalam levelnya masyarakat dan dalam levelnya individu, maka kalau kita sebagai individual saking miskinnya kita, lantas kita nggak bisa ngasih orang makan, maka kita nggak berdosa sebenarnya. Atau dalam level masyarakat misalnya, ketika kita mendapati ada orang yang berkekurangan dan kita nggak bisa bantu pun, itu sebenarnya tidak dosa. Tapi dalam level pemerintah itu menjadi dosa. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Dan kita tahu di dalam Islam yang namanya beban itu tergantung dengan apa yang dikuasakan oleh Allah kepada kita. Ya seperti kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Jadi artinya responsibility sebagai seorang individu atau responsibility sebagai sebagai sebuah masyarakat itu beda dengan responsibility pemerintah yang responsibelnya pasti lebih besar karena powernya juga lebih besar. Nah, dari sini kita coba analisis bagaimana cara Rasulullah misalnya memandang atau memberikan filosofi tentang makanan, baik secara individu, baik secara tersusun masyarakat, atau baik kemudian secara negara. Pertama-tama gini, kalau kita bicara tentang filosofi secara individual ya, Rasulullah itu memberikan kepada kita sebuah kayak glimpse atau sebuah pengertian ya, bahwasanya makanan itu tidak merupakan sesuatu yang paling penting di dalam hidup manusia. Bahwasanya itu harus dipenuhi sebagai keperluan dasar, iya, kita sudah bicara tentang tadi. Tapi pandangan Rasulullah adalah bahwasanya makanan ini penting banget, bukan sebagai sebuah tujuan, tapi sebagai sebuah tools untuk mencapai tujuan. Jadi dia bukan sebuah finish line, tapi dia sebuah intermediary. Nah, jadi dia kayak sebuah medium untuk mencapai sesuatu. Jadi dia bukanlah sebuah tujuan, tapi dia adalah sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan itu. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak sekali perkataan beliau. Misalnya beliau mengatakan bahwasanya ya kita makan itu cuma untuk menegakkan punggung agar kita bisa beribadah, agar kita bisa sholat. Artinya makan di sini itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau sudah berkaitan dengan sholat. Berkaitan dengan sesuatu tujuan mana yang pengen kita capai. Karena itu Rasul tidak pernah terus kemudian membahas tentang makanan itu ansih, tapi Rasul senantiasa mengaitkan makanan itu dengan apa yang mau kita capai. Jadi kayak ini adalah sebagai sebuah kayak ya intermediary. Persis kayak wudhu. Wudhu itu tidak pernah berdiri sendiri. Tapi untuk apa wudhu itu dilakukan? Untuk sholat misalnya. Nah ketika wudhu dilakukan untuk sholat, maka ini menjadi sebuah fardu. Karena ketika sesuatu kewajiban itu tidak terjadi sebelum adanya sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban itu, maka sesuatu itu menjadi wajib, gitu kan ya. Itu adalah kaidah usul di dalam Islam. Andai kan misalnya kita mau wudhu untuk sholat, karena sholatnya itu wajib misalnya, maka wudhunya menjadi wajib. Kalau kita mau wudhu nggak ada air, maka mencari air untuk wudhu, untuk bisa sholat menjadi wajib. Jadi tidak berdiri sendiri. Begitupun juga dengan makanan sebenarnya. Makanan itu tidak pernah dipentingkan oleh Rasulullah kecuali makanan itu untuk hidup dan untuk ibadah. Jadi hidupnya itu untuk apa? Untuk ibadah. Nah ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka dalam beberapa hal tentang filosofi makanan, Islam itu sebenarnya sangat-sangat memandang makanan itu tidak perlu untuk kayak diistimewakan. Misal ketika Rasulullah bersabda bahwasanya tempat yang paling buruk di dalam diri manusia itu adalah perut. Jadi kata Rasul, tempat yang paling buruk adalah ini, perut. Artinya apa? Dari perut itulah muncul banyak sekali penyakit. Dan penelitian modern sudah menyampaikan kepada kita, dari segi teori mikrobiom misalnya, perut itu kan paling banyak membuat orang tuh jadi banyak kenyang, itu membuat jadi masalah pada pada badan manusia. Jadi perut manusia ini menjadi sesuatu lumbung daripada penyakit kalau tidak benar dalam mengisinya. Dan dalam beberapa hal para sahabat juga menunjukkan itu. Misalnya para sahabat menunjukkan bahwasanya mereka tidak terlalu suka dengan orang-orang yang obesitas misalnya, atau yang tidak bisa menjaga
perut. Karena kalau orang tidak bisa menjaga perut, apalagi menjaga nafsunya yang lain. Nah, dalam puasa juga sama. Rasulullah menunjukkan kesederhanaan dalam makan, misalnya. Rasulullah menunjukkan tidak berlebihan dalam makan. Itu semua menjadi filosofi secara individu dan secara umum, menjadi dasar berpikir bagi yang lain bahwasanya makanan ini balik lagi, dia cuma sebuah tools untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau gitu tujuannya apa? Tujuannya adalah perubahan. Tujuannya adalah menjadikan manusia dekat dengan Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang Rasulullah SAW, beliau diutus untuk apa? Untuk membuat orang-orang itu berubah agar mereka lebih dekat kepada Allah. Itu kan ya. Jadi huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi dikatakan dalam surat Al-Jumu'ah, adalah Allah yang telah mengutus Rasulnya, gitu kan ya, untuk melakukan 4 perubahan. Yang pertama adalah perubahan yatlu alaihim ayatihi. Dia membacakan kepada Nabi Muhammad, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, membacakan tanda-tanda kekuasaannya, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Lalu terus kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka hikmah. Jadi ada 4. Dan semuanya ini berkaitan dengan edukasi. Nah, ini penting banget nih. Bahwasanya Nabi Muhammad datang untuk mengubah manusia. Dan mengubah manusia itu tidak bisa dilakukan dengan cuma ngasih makan doang. Garis bawain tuh, tidak mungkin bisa dilakukan dengan ngasih makan doang. Maka apa yang dikasih agar orang berubah? Yang dikasih ada 4. Dikatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Rasulullah melakukan keempat proses ini, maka mereka adalah kaum yang sangat tersesat secara nyata, fi dhalalim mubin. Artinya mereka dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas yang keji dan munkar, aktivitas-aktivitas fasyai wal munkar, keji dan munkar. Kenapa aktivitas-aktivitas keji dan munkar terjadi? Fi dhalalim mubin, kesesatan yang nyata itu terjadi karena tidak adanya edukasi. Jadi teman-teman, ada sebab kenapa masa-masa kezoliman itu dikatakan sebagai masa jahiliyah atau masa-masa yang penuh dengan kebodohan. Karena tidak ada ilmu di situ, karena tidak ada pendidikan di situ, karena tidak ada edukasi di situ. Dengan kata lain, edukasi itu menghapuskan kriminalitas. Itu teman-teman harus paham. Dan literasi atau edukasi itu berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat kriminalitas. Bisa kita balik, kalau begitu, kenapa tingkat kriminalitas itu meroket? Karena orang bodoh, karena orang-orang tidak teredukasi, tidak terdidik. Ini dulu yang perlu teman-teman tahu. Maka kalau kita